Redmi Note 12 Pro harganya udah super turun. Kalau lu kebetulan baru punya uang dan ingin upgrade handphone lama lu yang masih sejutaan atau 2 jutaan, cari yang oke gitu, lu bisa sih consider ini handphone. Soalnya sekarang start dari 2.099.000. 2 juta kecil yang pas rilis kemarin itu di harga 2,6 juta kurang 1.500 lebih murah. Tapi kalau lu anaknya buka banyak aplikasi sekaligus sih, gua nggak rekomendasiin lu ambil yang 418 GB. Naikin sedikit lah. Jadi 6 GB RAM itu di harga 2.299.000 atau yang tingginya sekaligus yang kayak gue pegang ini yaitu 8 GB di 2.499.000. Mau yang lebih maksimal lagi ada nih di 8 GB dengan storage yang super besar di 256 GB ada di harga 2.699.000. Ya seenggaknya udah untung banget lu bisa dapat handphonenya sekarang. Kalian tanya aja deh 13.000 orang yang udah beli handphone ini di official store-nya ya soal HP itu kayak gimana gitu. Kalau kalian masih kurang itu coba tanya lagi di toko officialnya official non official ataupun offline store pun masih banyak yang beli. Dari awal emang sih ini handphone yang gunain Snapdragon 685 atau versi improve dari Snapdragon 680 ini sih udah bagus. Chipset 4G yang paling aman buat lo ambil di tahun ini, stabil, kenceng juga ya, gak banyak masalah sama handphonenya. HP-nya bisa stabil di angka 80%an performance-nya selama 1 jam, itu pun turun pas gak sengaja kepencet handphonenya. Terus pakai 2 kali lagi nongol ya, si tandanya gitu nyebelin sebenarnya. Skor tentunya pun juga tetap aman, gak ada penurunan karena udah pemakaian waktu 6 bulan. Geekbench pun juga skornya masih sama lumayan, sama pula buat 3D Mark-nya juga sama-sama hasilnya bagus. Ya ini handphone sih belum lemot lah ya walaupun udah beberapa bulan ini handphone udah rilis. Udah pakai MIUI 14, basis Android 13 juga out of the box-nya. Terakhir update security patch di September juga. Jadi masih dipantau nih sama Xiaomi-nya, nggak ditinggalin. So ini handphone kalau buat dipakai harian masih bagus banget. Jadi kenapa kita nggak bahas pas rilis kemarin aja nih? Ya kita sebenarnya handphonenya tuh dapetnya telat pak. Nggak keburu gitu, udah banyak antrian handphone lain jadi ini nggak sempet kita bahas. Udah lama juga nih kita pegangnya itu. Waktu sebelumnya pun kita udah lihat si Gary udah bahas videonya di video pendek ataupun short gitu ya. Nah karena sekarang harganya lebih murah jadi ya kayaknya udah oke lagi tuh buat bahas si handphone ini. Plus pula salah satu yang menjadi nilai kuat setelah handphone ini semakin turun adalah sudah pakai AMOLED. Layarnya udah AMOLED yang artinya lu bisa menikmati banyak hiburan di handphone lu tanpa menguras kantong yang dalam. AMOLED bukan fitur jelek, itu sekedar stereotip aja orang takut burn in atau cepat rusak layarnya ya. Yang terpenting balik lagi ke penggunaan masing-masing. Gue udah cobain banyak handphone AMOLED, handphone harian pun gue pakai AMOLED pun itu nggak bermasalah. Ukuran handphonenya di 6,67 inci layarnya dengan dot display kamera depan, refresh rate-nya 120 Hz, sampling rate-nya 240 Hz, Full HD juga dengan brightness peak-nya di 1200 nits. Jadi buat dipakai di luar ruangan pun masih jelas ya layarnya. Buat pakai nonton jelas lebih bagus daripada IPS karena dari segi warna, kontras dan juga hitamnya pun kualitasnya jauh cuy. Responsivitas main game pun gua nggak merasa ada ghosting touch juga yang nggak ada yang perlu dikomplainin lagi dari segi layarnya. Paling satu nih yang agak disayangkan. Ya sebenarnya bukan layarnya, tapi teman dekatnya layar, yaitu soal audionya gitu. Sayang, ini masih mono, karena ya gue biasa pakai handphone saudaranya si Redmi, yaitu si Poco gitu ya. Ya udah stereo jadi agak ya gitu loh gitu ya di handphone gitu. Jadi ya harganya beda jauh juga sih yang udah. Lupakan. Sekarang desain, ini payah sih ya. Banyak yang nggak notice Redmi Note 12 ternyata tipis banget ya, nggak nyampe 8 mm pak, ringan dan juga sekitar 180 graman doang cuy. Ini enak dipegangnya. Emang bentuk bodi samping flat gini buat tampang handphone itu ya nggak kelihatan tipis sama sekali. Jauh sama handphone kalau misalkan bodinya itu curve gitu. Tapi ini sih ya handphone bagus juga buat dibawa kemana-mana, nggak beratin. Akhirnya ini pun juga ya gua sempet pakai lagi handphonenya, ini asik juga ya. Maksud gue tuh bedanya dari gue pegang Poco F5 ya buat handphone gue main game saat ini, terus gue bandingin ke Redmi Note 12 itu nggak jauh feelnya, sama-sama feelnya sih asik gitu. Plus ada IP53 juga jadi lebih aman kalau kena cipratan air. Plus karena Poco F5 pun bodi belakangnya bukan kaca, gue sih ya nggak komplain gimana ya kalau misalkan bodinya itu masih seperti ini. Ya aman-aman aja lah. Bentukannya pun juga kekinian juga walaupun tetap ya Redmi Note 10, Redmi Note 11 secara selera gue sih lebih suka. Tapi mungkin ya lu
semua ya lebih suka dengan tampilan yang baru kayak gini sih ya. Ya gue nggak tahu, selera kan. Dan pilihan warnanya pun sekarang udah ada 4 ya. Pas launching itu ada Onyx Grey, Mint Green, sama Ice Blue yang kayak punya gue ini. Dan yang baru itu ada Sunrise Gold ya, warna oranye gitu. Jadi segi desain nggak ada yang fatal lah menurut gua. Masih aman, ada jack audio juga, SD cardnya masih ada tanpa hybrid sama SIM cardnya pula. Apalagi nih yang kurang? Coba kalau menurut kalian ada yang kurang, komen aja di bawah. Nah sekarang bahas performance-nya. Yang sebenarnya balik lagi Snapdragon 685 ya. Ini chipset emang bagus. Cuma yang disayangkan kenapa masih digunakan aja gitu. Emang yang disayangkan setelah 680 kemarin itu ya langsung Snapdragon 695. Yang banyak dipakai banyak handphone 5G budget ya. Jadi kayak nggak mungkin Redmi Note udah ada lineup 5G-nya dan yang seri dasarnya itu 5G juga gitu. HP-HP di Indo pun nggak main nih cara seperti ini. Dan mau nggak mau chipset 4G yang terbaik ya gunain si Snapdragon 680 salah satunya. Tapi di-improve nih sama Xiaomi ke Qualcomm-nya gitu. Jadi 685. By the way punya kita varian itu 8GB RAM-nya dan kita sudah aktifin mode game turbonya di pengetesan kondisi yang terkontrol juga. Nah untuk pengetesan gamenya di game pertama itu Mobile Legends settingan ultra high dapat rata-rata FPS di 49. Dan penggunaan baterai selama 25 menit itu makan 8% dan suhu depan belakangnya itu di 41 derajat Celcius. Sedangkan settingan smooth high-nya ini bisa dapat rata-rata FPS di 55 FPS. Nah, penggunaan baterainya pun juga di 16 menitan cuma makan 5% doang dan suhunya ini lebih dingin yaitu di 39 derajat Celcius. Mobile Legends ini mungkin kalian kaget ya. Banyak review yang bilang buat settingan ultra ini kuat di 60. Mereka nggak salah dan nggak bohong juga. Ini karena kita tes pasca ML update gede sekitar bulanan lalu, bulan September gitu. Nggak cuma di gameplay tapi di grafiknya jauh lebih bagus lagi. Jadi ini grafis ultra buat di game ini udah nggak rekomen. Naik turun FPS-nya udah kelihatan seringnya ya, udah masuk ke kategori ganggu dan lebih panas juga lagi. Makanya di sini kita mainnya pakai smooth aja. Udah settingan yang paling masuk akal. Soalnya ini game kompetitif emang udah pasti FPS yang paling utama ataupun buat layarnya pun juga udah enak ya. Gua pakai Hero Nolan pun yang harus cepet jadinya nggak ada masalah sama sekali sih. Lalu untuk game CODM settingan low height-nya ini settingan dapat RFPS di 50 FPS-an dan penggunaan baterai selama 14 menit cuma makan 4% doang dan suhunya yaitu rata-rata di 39 derajat Celcius. Nah untuk buat main game CODM udah standaran aja, nggak ada settingan kebuka, mentokannya itu di low high aja. Kalau suhunya adem jadi ya nggak bisa komen apa-apa juga ya. 2 kali push rank, layarnya nggak ada yang aneh-aneh kayak X5 zaman dulu ya. Responsif juga ya, palingan ada turun-turun sedikit. Itu sih karena baru respon aja, wajar. By the way lu bisa abaikan untuk yang ke bawah itu cuman pas lagi di lobby aja. Emang dari gamenya kalau di lobby itu di limit jadi 30 FPS aja. Kalau game PUBG ini dapatan setting di smooth high itu dapat rata-rata di 28 FPS. Dan penggunaan baterai selama 23 menit itu cuma makan 4% doang dan suhunya itu cuma di 38 derajat Celcius. Nah, ini dia nih ya. Redmi Note 12 gua agak gregetan sebenarnya. Ini handphone kan udah update ya. Tapi emang tetep gitu, nggak ada settingan FPS 60-nya. Gua rasa sih ini kuat ya buat mainan di 60 FPS atau nggak ultra deh di 40 FPS. Karena ya 30 FPS itu pengalaman yang agak sedikit aneh gitu, kurang gitu. Sayang aja gyronya udah hardware gitu. Tapi kalau untuk 30 FPS aja kan ya agak gimana gitu. Nah tambah ini yang agak bikin effort ya, yaitu di game turbonya. Dia itu nggak auto detect game dan nggak auto running saat kita main game. Jadi harus setting manual. Ini nggak cuma kejadian di Redmi ini aja ya. Hampir semua handphonenya Redmi ataupun Xiaomi ya sebenarnya sih dampaknya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kebiasaan sebelum main game itu dioptimalin dulu ya, jadi ya kayak kurang aja gitu. Jadi nih kalau kalian mau optimalin handphone ya sekaligus tweak settingannya, ya aktifin aja via app security, menu game turbo, baru add game sekalian. Dah gitu sih. Atau ya kalau udah muncul di home screen kalian buat game turbonya ya langsung aja setting di situ. Rasain bedanya. Terus aktifin lagi juga boostnya itu di in-game overlay-nya. Oke, jangan lupa. Nah, buat baterai handphone ini tergolong irit ya dari kapasitas yang besar di 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt charging yang sejamnya itu udah bisa full lagi. Kalau konektivitas 4G, Bluetooth 5.0, NFC-nya juga udah ready, sensornya aman semua, hardware-nya pun gyro juga. Gyronya pun hardware juga. Fingerprint di power button dan face unlock juga ada. Secara esensial ini handphone udah oke lah. Kameranya pun bagus. Selain dari AMOLED pun di harganya pada saat itu dan sampai sekarang Redmi Note 12 ini bisa dikatakan menarik karena punya lensa ultra wide. Jadi nggak sekedar wide aja atau kamera utama ya. Ya walaupun tetap ada depth sensornya.
Tapi ya udahlah, pemanis aja sih buat si depth-nya, buat gimmick ke gimmick aja gitu ya. Kalau resolusinya juga aman, standar punya, dengan kamera depannya pun di 13 megapiksel punya. Ya buat hasilnya sih dari kamera utama atau wide-nya ini sebenarnya dia agak kurang komputasi di segi pencahayaannya. Ini agak sedikit gelap ya, walaupun di waktu pengambilan sore mendekati maghrib. Jadi kalau mau bener-bener bagus ya siang aja sekalian yang terang cahayanya gitu. Kalau dari segi detail sini udah oke buat objek rumput ataupun yang masih dekat ya masih jelas detailnya gitu. Yang kurang cahaya serta jauh ya jelas performance-nya akan kurang ya. Ya setidaknya buat rumput dulu sih. Ini objek random kayak gini sih minimal bagus dulu gitu, nggak bikin sakit mata liatnya. Nah harusnya seperti ini pencahayaannya, karena dari segi matahari udah ketutup awan sore pula dan kamera wide tadi nggak masuk ke kamera ya si mataharinya. Jadi hasilnya agak redup nih. Yang sebenarnya itu ya seperti ini gitu, yang seperti ultra wide gini lah kondisinya. Cuma kalau bahas hasilnya sih ya detail objek pasti menurun karena ultra wide serta 8 megapiksel aja gitu. Jadi sekedar foto ramean dengan objek yang dekat, gua rasa sih ini masih aman buat hasilnya. Kalau mode AI sama HDR sih ya gua nggak merasakan perbedaan signifikan. Hasilnya kayak di tweak super sedikit aja gitu ya. Kalau gue lihat yang mana itu sulit banget buat dibedain antara yang standarnya. Mending sih ya udah pakai bawaannya aja udah cukup hasilnya. Low LED sayangnya hasilnya juga sama-sama biasa aja dari mode standar. Area gelap kurang angka cahayanya, objek terang banyak yang clipping highlightnya. Namun kalau diaktifkan mode night mode-nya sih ya jadinya tuh ya buat highlightnya aman gitu sebenarnya. Tapi buat area gelap jadi muncul noise-nya. Ya wajar kan untuk bentukan handphone di harga 2 jutaan juga. Foto potret kamera depan dan belakangnya juga udah oke hasilnya. Dari patahan blurnya ini rapi, kacamatanya kepotong, dan juga untuk potongan antara objek dan backgroundnya sudah sangat rapi. Jadi ya buat foto-foto selfie udah oke lah pakai handphone ini. Kalau mode videonya cuma mentok di Full HD 30 fps aja tanpa ada stabilizer. Namun yang menariknya setelah video itu direkam baru diprocessing stabilisasinya jadi lebih halus gambarnya. Kalian bisa cek aja gimana videonya, serta untuk mic-nya pun ini udah tergolong bagus ya hasilnya. Nah, kebonan emang gak dari kebun biasa sih, tapi ya udahlah. Ini nyobain Redmi Note 12, kamera depannya di Full HD 30 fps. Yang langsung kelihatan highlightnya adalah pertama awannya putih semua, cuman dia bisa cover muka secara bagus. Dan kedua, gue sebenarnya agak kaget sih buat seri Redmi yang paling bawah. Mic-nya sih oke, karena ternyata ada 2 mic dia. Ya untuk harga 2,5 juta sih gue jarang sih nemu yang mic-nya oke gitu. Karena biasanya ini kan kegunaannya biasanya untuk kerja, untuk bikin report atau kayak bikin seru-seruan aja, dokumentasi ringan. Nih, gue coba jalan. Ini agak backlight tuh. Oke. Itulah. Gue sih nggak banyak komentar ya. Udah kalau HP murah tuh, yang penting mic-nya bagus selesai. Gue sih gitu aja. Nih, cakep banget. Mantap. Mending langsung balik aja ke studio. Let's go. Jadi ya gimana nih sama si Redmi Note 12 4G di akhir tahun ini? Oke, setelah 6 bulan handphone ini rilis dan kembali kita tes yang mungkin buat ngebantu kalian jadi beli atau enggak handphone ini. Ya handphone ini sih masih bagus di beberapa sektor. Sekalian, kalau mau beli ya cek aja di deskripsi ya. Kalau mau beli lumayan gitu, bantu kita juga. Ditambah buat harganya sekarang jujur aja handphone ini semakin worth it ya. Karena kemarin tuh banyak yang komen, kok Snapdragon 680 masih di harga 3 jutaan sih, mahal gitu loh gitu ya. Ya gue pada saat itu sih kurang setuju sih, karena nggak cuma 680-nya aja kan yang dijual. Desain yang tipis, layar AMOLED, sama ada kamera ultra wide-nya gitu. Ya seperti itulah. Cuma karena nggak ada handphone yang pas launching, kita nggak bisa komen apa-apa kalau nggak megang barang ya. Nah sekarang rata semua serinya dari yang 418GB sampai yang tertingginya itu 8256GB udah turun 500.000. Yang gua rasa jadinya tuh handphone ini bener-bener semakin menarik buat kalian lirik cuy. Maksud gua tuh udah semakin jelas, semakin masuk akal. Handphone itu nggak bisa dikomenin lagi. Mau gua compare dengan kompetitor handphone di kelasnya ini ya, Redmi sekarang pun udah punya nilai lebihnya. Tapi tetap
Memang starting awal handphone Redmi ini udah di 2 jutaan super kecil, tapi alangkah baiknya tetap kalau bisa ada budget lebih, pilih RAM yang lebih tinggi aja. Karena aplikasi sekarang udah mulai makan RAM banyak. Ditambah kita pun nggak bisa lepas dari banyak apps berjalan sekaligus, kayak sesimpel main sosmed aja. Gak bisa sekarang kan cuma punya Facebook doang, atau main Instagram doang, atau bahkan TikTok doang. Kayak nggak bisa, impossible itu. Di satu momen pasti kita ada tuh pindah-pindah aplikasi. Nah, dengan RAM yang lebih besar, itu adalah keuntungan buat kalian biar bisa menggunakan handphone lebih nyaman untuk di jangka panjang. Jelas, mungkin kalian para warga nyantai yang gua sayangin gitu ya, udah menyiapkan list-list mendang-mending di 2,5 jutaan, ya nggak apa-apa. Ya bebas-bebas aja, sebenarnya ini sharing pengalaman kita setelah berbulan-bulan main sama Redmi Note 12 ini. Banyak reviewer yang bahkan dari segi yang kita pegang, dari seri yang kita pegang yaitu 8 GB, harganya masih 3 jutaan, setuju-setuju aja kalau handphone ini bagus. Ya kalau di harga segini sih gua masih bisa bilang kurang. Kalau misalnya gue bilang kurang gitu ya, kayaknya agak keterlaluan. Kesannya kayak lagi black campaign si Xiaomi gitu. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Redmi Note 12 4G. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh Redmi Note 12 4G. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye!